wabarakatuh. Selamat sore, selamat weekend untuk sahabat-sahabat yang hari ini mungkin berlibur bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang masih bekerja di hari Minggu. Nggak apa-apa, sabar, bersyukur. Nah, kenapa saya bilang bersyukur lagi? Karena saya selalu suka sekali membuat konten yang berhubungan dengan syukur, dengan bahagia. Karena ternyata dua kata magic ini, dua kata ajaib ini sangat berhubungan dengan keberhasilan kita dalam melakukan usaha ataupun dalam menjalani hidup yang indah ini gitu loh. Kenapa? Karena kuncinya adalah kalau kita bisa bersyukur, maka kita baru bisa bahagia. Dan kalau kita bisa bahagia, biasanya kita akan bisa menjalankan kegiatan, usaha, atau bahkan menjalani hidup ini dengan tadi itu, dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, saya akan bicara sore ini tentang bagaimana kita melatih syukur. Kok dilatih? Karena ternyata ada penelitian, saya membaca penelitian itu ya hari ini, bahwa syukur itu bisa dilatih seperti kita melatih otot kita. Gimana caranya gitu kan? Kalau misalnya sahabat-sahabat suka senam gitu kan, atau mungkin ada yang suka melatih otot di gym, nah syukur juga sama gitu loh. Tiap hari dilatih, tiap hari kemudian kita melakukan latihan untuk peneguhan bagaimana agar syukur itu selalu bisa dengan mudah kita munculkan dalam diri kita. Dengan apa? Hanya satu trik, yaitu dengan jurnal syukur. Nah, keren ya, bagaimana agar kita bisa melatih, mengexercise gitu kan syukur kita dengan jurnal syukur ini. Gimana caranya? Nanti sebelum kita masuk ke jurnal syukur, saya mau ngajak dulu ke sahabat-sahabat untuk kita mengukur dulu nih, kira-kira saat ini kita sudahkah masuk dalam kelompok orang-orang yang bersyukur, atau bahkan malah harus segera nih untuk ikutan mengexercise syukur kita dalam jurnal syukur yang akan kita bahas nanti, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kita harus mengejar gitu ketertinggalan kita dalam melatih syukur sehingga ada dalam diri kita. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu nih, kira-kira ada 6 hal apa yang bisa kita ukur dalam diri kita untuk melihat sudahkah kita bersyukur atau kita belum bersyukur, sehingga harus kita segera mengejar ketertinggalan kita. Oke, ini dia 6 hal yang patut kita lihat dalam diri kita, apakah kita sudah bersyukur atau belum. Ciri yang pertama dari orang yang bersyukur itu adalah perasaannya selalu positif, bukan negatif. Ini sangat mudah dilihat dari orang-orang yang bersyukur dengan pikiran selalu positif. Wajahnya biasanya selalu berseri-seri, melihat segala sesuatu positif, gembira, bersemangat gitu kan. Beda dengan orang yang kurang bersyukur, biasanya melihat segala sesuatu itu negatif aja, nggak ada bagus-bagusnya, semua hal tuh dikomplain gitu. Nah itu tuh adalah ciri orang yang biasanya kurang bersyukur dengan apa yang sudah dirasakan dengan hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur biasanya melihat faedah dari segala sesuatu, bukan melihat masalah dari apa yang dihadapi dalam hidupnya. Contoh, pekerjaan. Orang yang berhasil atau orang yang sukses biasanya adalah orang yang seringkali gagal tapi selalu maju untuk memperbaiki atau menghadapi masalah yang dihadapi. Kita bicara yang orang terkenal dulu deh ya. Thomas Alva Edison, pasti pernah dengar. Itu kegagalannya adalah sampai 9.000 kali, oh my god, untuk hanya membuat sebuah bola lampu gitu loh. Kemudian siapa lagi? Oh, itu penemu resep dari fried chicken KFC, Colonel Sanders. Itu di umur 65 tahun, beliau itu baru berhasil mengembangkan KFC sehingga seperti yang sekarang ini dikenal. 65 tahun setelah berpuluh-puluh tahun sebelumnya gagal, ditolak oleh rumah makan dengan resepnya dan sebagainya. Karena apa? Selalu bisa melihat faedah dari segala sesuatu yang dilakukan. Oh, kalau saya belum berhasil, berarti mungkin saya harus melakukan ini, A, B, C. Nah itu, orang yang bersyukur biasanya adalah orang yang selalu bisa melihat gitu kan segala sesuatu yang terjadi, baik positif atau negatif dalam hidupnya, dengan tadi bahwa ini yang saya hadapi saat ini adalah sesuatu yang faedah untuk bisa saya lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, selalu ada manfaat, bukan menjadi sebuah masalah yang membuat langkahnya menjadi berhenti. Karena apa? Karena ada rasa syukur tadi.
untuk mencapai sebuah tahap dari kehidupan yang kemudian untuk mencapai tahapan yang lebih bagus. Ingat, orang sukses adalah orang yang gagal berkali-kali tapi tidak mau berhenti untuk mencoba lagi dan lagi. Oke? Ciri yang ketiga dari orang yang bersyukur itu adalah menghargai segala sesuatu yang dilihat, bukan mencibir. Contoh singkatnya seperti kalau misalnya sahabat sudah punya anak seperti saya misalnya. Kan anak-anak kita biasanya Zoom ya, webinar gitu. Misalnya kalau di sekolah anak saya sehari 3 kali webinar. Nah biasanya ada laporan tuh, nah gimana hari ini berapa kali ikuti Zoom gitu kan. Cuma 1 kali mah. Kalau orang yang nggak bersyukur tuh biasanya tuh kan, tuh, biasa ibu-ibu kan bawel nih. Nah tapi kalau orang bersyukur, alhamdulillah ya nak ya sudah ikut webinar meskipun cuma sekali. Biasa kalau kita 2 kali ya nak, atau 3 kali ya sesuai dengan agendanya gitu. Nah, itu biasanya orang yang bersyukur gitu. Kalau orang yang nggak bersyukur biasanya cenderung cepat marah-marah gitu kan, tidak menghargai proses yang terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi. Dan nah ini kalau orang yang kurang bersyukur biasanya mencibir gitu kan. Sering nggak lihat ibu-ibu gitu ini biasanya kamu saya masalahnya, ibu misalnya baru gitu aja sudah bangga gitu kan. Misalnya anaknya nih masuk dalam misalnya lomba apa ya, yang sering kali kita ibu-ibu saling membanggakan anak kita gitu. Anak saya ini loh alhamdulillah menang lomba nyanyi tingkat RW. Baru tingkat RW saja tingkat kota gitu ya, bisa ada bibirnya begitu gitu kan. Nah itu biasanya orang yang susah bersyukur dan juga suka mencibir dengan keberhasilan atau sesuatu yang terjadi dengan di orang lain. Nah itu biasanya ciri orang yang kurang bersyukur juga gitu. Yang keempat gitu kan, ciri apakah kita sudah bersyukur atau belum, kita adalah biasanya ikhlas dalam melakukan sesuatu, bukan pamrih. Contohnya sederhana, misalnya kita punya kelebihan sedikit rezeki. Nah, kalau kita biasanya biasa berbagi kepada orang, itu biasanya tuh meskipun dapat rezeki sedikit, aduh pengen masih berbagi dengan anak yatim misalnya gitu kan. Itu biasanya adalah bagian daripada rasa syukur kita mendapatkan sesuatu meskipun mungkin tidak besar gitu kan. Apalagi kalau yang sudah mendapatkan rezeki besar gitu. Nah, itu biasanya bersyukurnya juga biasanya besar sekali kalau misalnya memang biasa bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak bisa bersyukur, biasanya mendapatkan rezeki banyak, aduh sayang banget ya gitu kan, untuk anak yatim ini kan perlu untuk operasional, ini kan perlu untuk penambahan modal dan sebagainya gitu. Nah itu biasanya kalau orang yang kurang bersyukur, biasanya dia tidak ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kelima, yang biasanya terjadi pada orang yang kurang bersyukur adalah sadar dirinya bisa jatuh sebesar apapun dia, sehebat apapun dia. Biasanya kalau orang bersyukur, dia sadar bahwa suatu saat sebagai manusia usahanya bisa jatuh. Sebagai manusia mungkin terkadang akan salah dalam melakukan langkah atau kegiatan yang dia lakukan, atau dalam berhubungan orang lain, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau orang yang bersyukur, biasanya dia nggak tahu gitu loh, kalau dia sebenarnya sedang jatuh gitu loh, bahwa sebenarnya dia dalam posisi dia harus introspeksi, kemudian belajar untuk bersyukur sehingga apa yang dijalani saat ini bisa lebih baik lagi. Itu bisa ciri orang yang kurang bersyukur, tidak mawas diri. Oke, yang terakhir, yang biasanya dialami oleh orang yang bersyukur adalah selalu merasa dirinya cukup, bukan kurang. Tampaknya sederhana, tapi biasanya kalau kita tidak melatih diri kita bersyukur, kita selalu merasa kurang aja gitu kan. Kita sudah mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, kayaknya saya perlu lagi nih melakukan ini, saya perlu lagi melakukan itu, saya perlu lagi masuk ke sini ke situ. Ya tadi ada di mana-mana, tapi tidak menjadi apa-apa. Tapi kalau orang yang bersyukur, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan ini, saya harus bisa melakukan ini dengan maksimal, saya harus belajar dan sebagainya, sehingga kita akan melatih diri kita untuk bisa bersyukur, kemudian kita melakukan sesuatu dengan maksimal. Karena kalau kita merasa diri kita cukup, biasanya nih kita akan dengan bahagia melakukan segala sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada diri kita, baik pekerjaan, baik kegiatan, baik dengan keluarga, ataupun baik dengan hubungan kita dengan teman, sahabat, ataupun dalam komunitas yang kita ada. Begitu. Oke? Itu 6 hal tadi. Adakah di diri kita? Yuk kita cek bersama. Baik, kita akan masuk ke dalam trik utama bagaimana kita bisa melatih syukur kita, kemudian kita bisa bahagia, dan kemudian kita bisa melaksanakan pekerjaan, kegiatan, atau apapun dalam hidup kita dengan penuh kebahagiaan.
Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita cukup satu trik saja, yaitu kita membuat cara jurnal bersyukur. Apa sih jurnal bersyukur itu gitu kan? Itu adalah sebuah list, sebuah kegiatan, sebuah exercise, sebuah latihan bagi diri kita untuk kita menjadi sadar tentang sesuatu apapun yang sudah kita dapatkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dengan cara tadi membuat list, membuat jurnal, membuat awareness exercise atau kesadaran tentang apa yang sudah kita dapatkan dalam hidup kita. Caranya mudah banget. Yang pertama, buat list setiap hari minimal 3 nih, kalau saya 3 gitu kan. Buat list sehari itu kita sudah mendapatkan apa saja berkah dalam hidup kita. Boleh tentang pekerjaan, boleh dengan diri kita, boleh dengan target, boleh apapun gitu yang membuat diri kita bahagia. Karena terkadang kalau kita tidak buat list, kita tidak tahu nih, hari ini kita sudah ngapain aja, hari ini apa sih sebenarnya yang sudah saya dapatkan yang bisa membuat saya bersyukur gitu loh. Kadang kita lupa gitu, atau kadang kita lewatkan begitu saja. Nah, kita akan mulai melatih itu dengan kita membuat list sehari minimal 3. Kalau susah, oke, minimal 1 gitu kan. Tapi kan 1 terlalu sedikit loh untuk kita kemudian segera melatih rasa syukur kita. Karena tadi melatih rasa syukur itu seperti melatih otot. Semakin kita melatih, semakin akan terbentuk nih otot kita. Kayak banget, emang sudah terbentuk belum sih? Tapi katanya sekarang saya sudah mulai terlihat bagus badannya karena saya sudah sedikit exercise gitu kan. Oke. Kemudian apa lagi? Setelah kita membuat list, kita buat juga skill atau kemampuan yang kita miliki. Biasanya kita lupa nih, kita sebagai pribadi pasti dong punya kelebihan atau kemampuan yang bisa kita gunakan dengan hidup kita. Setelah membuat tadi list tentang rasa syukur 3, di halaman selanjutnya nih kita buat juga list dari skill yang kita miliki gitu kan. Cari tempat yang tenang, boleh di cafe, boleh seperti saya pagi-pagi gitu ya, sambil minum kopi, kita membuat list skill yang kita punya, kemampuan yang kita miliki. Apa saja dari mulai kita kecil gitu sampai kita besar, sampai pelatihan-pelatihan yang kita miliki, atau misalnya sampai dengan pekerjaan yang kita miliki, yang itu melatih diri kita untuk kita memiliki kemampuan-kemampuan yang sebenarnya kadang-kadang tidak kita sadari kalau tidak kita buat dalam sebuah list. Skillnya juga nggak harus kemudian harus skill yang dengan pelatihan atau training gitu loh. Bisa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Misalnya waktu kecil nih, apa yang bisa kita buat, biasa kita buat. Saya misalnya biasa nih sama teman-teman masa kecil saya biasa membuat kue-kue gitu kan dengan menggunakan tanahnya masukin di mangkok, kemudian dikasih air, kemudian kita bentuk gitu bermacam-macam bentuk, kemudian dijemur tuh jadi seperti kue-kue kering gitu. Tuh saya dulu suka banget bikin itu bersama teman-teman saya, dan itu ternyata itu melatih juga otak kanan saya untuk kreatif seperti sekarang gitu, bikin konten dan sebagainya gitu ya. Nah seperti itu. Nah setelah buat skill itu kemudian apa? Ya udah, kemudian kita kalau kita sedang membuat jurnal syukur tadi, kita sambil melihat tuh list skill kita baca-baca lagi gitu kan. Oh ternyata saya bisa melakukan ini, saya lakukan ini. Oh saya ada ternyata kemampuan saya ini bisa saya pakai untuk saya kemudian implementasikan dalam pekerjaan. Misalnya ada yang bawel gitu kan seperti saya, kenapa tidak kita mencoba membuat podcast gitu, kita membuat YouTube, membuat konten yang mungkin bisa kita pakai untuk berbagi knowledge, berbagi semangat, berbagi inspirasi, berbagi motivasi kepada orang. Karena kemudian masuk ke dalam bagaimana kita mau sharing tentang apa yang kita miliki secara free. Kenapa bisa bicara free? Karena tidak semua dalam hidup ini perlu kita nilai dengan uang. Karena kalau kita selalu targetnya adalah uang, itu biasanya akan menjadi berat kalau kita tidak mendapatkan uang tersebut. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk sebuah manfaat bagi diri kita, untuk bisa sharing kepada orang lain, biasanya kita dengan ikhlas melakukan itu. Ada 2 hal nih yang saya hadapi nih kalau saya melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan manfaat. Itu biasanya yang pertama, kalau kita sharing sesuatu, orang menghargai apa yang kita lakukan. Itu biasanya nih ya, menghargai. Yang kedua, kemudian biasanya orang akan membangun kerjasama dengan diri kita. Makanya kenapa misalnya saya itu alhamdulillahnya dalam kegiatan yang saya lakukan seringkali dimudahkan untuk melakukan kerjasama, karena orang memiliki trust. Dari apa? Dari apa yang sudah kita lakukan secara free, secara
manfaat kepada orang lain, yang kemudian orang berpikir, oh sepertinya oke nih kalau kita bekerja sama dengan Bu Laura seperti itu misalnya, atau lembaga yang saya miliki bersama sahabat-sahabat saya, atau komunitas di mana saya bersama sahabat-sahabat saya berada, dan sebagainya seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, itu caranya kita melatih diri kita dengan membuat jurnal sehari minimal 3 syukur atau 3 manfaat yang patut kita syukur dalam hidup kita. Pertama susah, kemudian selanjutnya akan lebih mudah seperti saya yang buat. Oke, jadi itu ya sahabat-sahabat, trik utama atau satu trik saja gitu kan, bagaimana kita melatih syukur, kemudian bisa bahagia, kemudian bisa sukses dengan hidup kita. Tadi dengan cara membuat jurnal syukur yang kita miliki seperti ini, bikin list gitu kan, setiap hari minimal 3. Mungkin awalnya susah, tapi selanjutnya nanti akan lebih mudah kita melakukan itu. Karena apa? Kita jadi melatih diri kita untuk mengapresiasi apapun yang terjadi dengan hidup kita. Saya bahkan sudah dipuji gitu kan oleh sahabat saya, wah sekarang sabaran ya, nggak cepat marah gitu. Karena apa? Karena saya melatih diri saya untuk kemudian bersyukur dengan apapun yang kita jalani. Ada hal negatif, ada hal positif, itulah hidup gitu kan. Tapi kalau kita tidak merasakan negatif, biasanya kita jadi susah bersyukur. Contohnya, kita lapar gitu kan, itu kan negatif. Tapi kalau kita tidak merasakan lapar, kita tidak akan merasakan nikmatnya kita saat makan gitu kan, ya kan? Atau misalnya kita tidak bisa, kalau kita merasa capek gitu dengan kehidupan kita, capek dengan pekerjaan yang kita lakukan, berat gitu, itu kan negatif ya. Tapi kalau kita tidak merasakan itu, tidur kita tidak nyenyak dong, karena kita tidak bisa istirahat dengan nyenyak kalau kita tidak capek dulu kan. Biasanya kalau kita nggak capek, kalau misalnya sehari ngapa-ngapain, biasanya kita tidurnya juga nggak nyenyak karena kebanyakan istirahat ya. Oke, jadi gitu. Jadi yuk kita latih diri kita dengan rasa syukur melalui jurnal syukur, sehingga kita bisa merasakan, apresiasikan diri kita dengan kenikmatan, dengan berkah yang sebenarnya kita hadapi, kita terima, kita jalani kok setiap hari. Cuma tadi karena kurangnya syukur, karena kurangnya apresiasi kepada apa yang sudah kita lakukan atau kita terima dalam hidup kita, sehingga kita tidak bahagia gitu loh. Oke, yuk bahagia gitu kan. Sayang loh hidup cuma sekali, sayang loh kita sudah mendapatkan berkah luar biasa dari Allah gitu kan, dengan kehidupan yang kita jalani saat ini.